Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu dari kelas 71 dan 72, 73 dan 74. Selamat pagi, masih semangat? Kita masuk ke dalam proses pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Hari ini ibu akan membahas mengenai teks deskripsi. Kita belajar mengenai teks deskripsi. Mungkin waktu SD kalian pernah belajar menulis atau membuat beberapa paragraf, ya. Ada deskripsi, narasi, argumentasi, persuasi, dan eksposisi. Nah, untuk kali ini dalam bab pertama kita akan membahas mengenai teks deskripsi, dan ibu akan menjelaskan mengenai apa itu teks deskripsi, ciri-ciri deskripsi, jenis-jenis deskripsi, struktur teks deskripsi. Dalam kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa, mungkin dari pertemuan pertama ini ibu akan menjelaskan definisi teks deskripsi dan ciri-ciri deskripsi. Nah, pengertian teks deskripsi itu sendiri adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Misalnya lihat gambar ini, ada suasana pasar. Nah, tempat pasar ini ketika kalian datangi dan kalian ceritakan kepada teman kalian bagaimana suasana pasar tersebut, nah, kalian akan mudah untuk menggambarkan, kalian akan mudah untuk menyampaikan kepada teman kalian bahwa tempat pasar itu begitu ramai dengan para pembeli dan penjual. Begitupun banyak para penjual beraneka ragam, ya, baik sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan di sini di pasar tradisional ini pembeliannya dapat dilakukan dengan transaksi tawar menawar. Nah, di sini uniknya gitu. Kemudian ada juga gambar terminal. Nah, biasanya kalau di terminal itu ada apa ya? Nah, di terminal itu biasanya banyak bis-bis, baik bis antar kota atau bis antar daerah dan lain sebagainya, yang tentunya banyak orang-orang berdatangan yang ingin bekerja, pulang kampung, dan lain sebagainya. Lalu ada gambar tentang indahnya alam Indonesia. Tentunya alam Indonesia banyak sekali terukiskan atau memperlihatkan hal-hal yang indah. Contoh misalnya ketika kalian melihat para YouTuber memperkenalkan atau mengeksplor tanah Indonesia, indahnya alam Indonesia. Nah, tidak jauh seperti itulah teks deskripsi. Mereka menggambarkan bahwa inilah indahnya Indonesia, ya. Kemudian ada YouTubers yang tentang kuliner, misalnya makan-makan, mereview makanan bakso mercon, kemudian ceker setan, Pak. Jadi seperti itu tanpa mereka tertulis, itu merupakan masuk ke dalam deskripsi lisan. Tetapi yang kita akan pelajari di sini adalah teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi, ciri-ciri yang dimiliki teks ini sangat jelas, sehingga akan sangat mudah membedakan teks ini dengan teks lainnya. Berikut ini ciri-cirinya. Ada paragraf teks deskripsi menggambarkan sesuatu.
Paragraf yang dijelaskan dengan sangat terperinci dan jelas serta melibatkan panca indera. Teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri fisikis yang digambarkan secara terperinci. Ketika membaca teks deskripsi, maka merasa seolah-olah merasakan apa yang sedang dibahas. Nah, misalnya ada paragraf teks deskripsi menggambarkan sesuatu. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Perhatikan gambar ini. Ada indahnya pantai Parangtritis, tampan-tampannya anggota grup boyband K-pop, dan salah satu film drama Korea, dan lucunya hewan piaraanku. Nah, di sini kalian bisa menggambarkan sesuai dengan yang kalian rasakan, apa yang kalian nikmati, senangi. Maka dengan mudahnya kalian menyampaikan apapun itu terhadap teman kalian. Nah, paragraf yang dijelaskan dengan sangat terperinci dan jelas serta melibatkan panca indera. Panca indera biasanya akan terlihat langsung. Misalnya panca indera penglihatan. Di sini tentunya menggunakan mata. Panca indera pendengaran tentunya menggunakan telinga. Panca indera penciuman menggunakan dengan hidung. Panca indera pengecap rasa itu dengan lidah, dan panca indera peraba dengan kulit. Nah, nanti Ibu akan jelaskan mengenai teks deskripsi dengan melibatkan panca indera. Nah, misalnya ini paragraf deskripsi menggambarkan dengan melibatkan panca indera penglihatan. Jadi, bagaimana tadi dengan ciri-ciri di sebelumnya yang Ibu udah jelaskan, bahwa di sana pun kalian bisa menggambarkan dengan bentuk physically, dengan fisik dan lain sebagainya. Misalnya kalian melihat bahwa anggota grup boyband K-pop itu tampan-tampan, hidungnya mancung, kulitnya putih, ya, kemudian semuanya tampan-tampan, layaknya terlahir sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Nah, kemudian ada indahnya pantai Parangtritis, di mana di sini terasa bahwa Parangtritis itu indah dengan deburan ombak yang setiap kalian perintahkan dan lain sebagainya. Lalu ada juga dengan paragraf deskripsi yang menggambarkan dengan melibatkan panca indera pendengaran, tentunya dengan telinga. Biasanya dalam teks deskripsi ini, terutama bahasa Indonesia, yaitu dengan kalimat-kalimat yang dimana contohnya misalnya terdengar alunan syahdu sahjak indah darimu. Lalu ada kalimat air sungai mengalir di sana, gemercik suaranya menambah asli suasana. Burung kecil bernyanyi diiringi bunyi seluring petani. Aku tak hafal lagunya, tapi merdu. Nah, dalam kalimat-kalimat tersebut tentunya gemericik suaranya menambah asli suasana. Nah, di sini menjelaskan bahwa gemericik ini adalah menggunakan atau melibatkan panca indera pendengaran, ya, diiringi bunyi seluring petani. Nah, ini pun selalu melibatkan panca indera pendengaran. Lalu ada dengan deskripsi yang menggambarkan dengan melibatkan panca indera penciuman. Tentunya panca indera penciuman ini menggunakan hidung. Contoh kalimat dalam teks deskripsi yaitu wangi rumput dan bunga bercampur jadi tak tentu baunya, tapi nyaman. Ini berbeda dengan wangi kapur barus atau pewangi ruangan di kota yang hanya memiliki satu bau. Tak begitu harum memang, tapi menyegarkan.
Nah, bagaimana dalam kalimat ini? Kok menggunakan indera penciuman? Ya, karena dalam kalimat ini tentunya kalian bisa lihat dengan adanya tentu baunya. Kata baunya di sini tentunya menggunakan indera penciuman. Ketika kita menghirup dan kita merasakan ini wangi, ini harum, ini bau, ini tak sedap dan lain sebagainya, nah, tentunya menggunakan indera penciuman yaitu hidung. Nah, begitupun dengan teks deskripsi dengan melibatkan panca indera pengecap. Kata indera pengecap di sini tentunya menggunakan lidah. Namun untuk dalam teks deskripsi ini kita lihat di dalam sebuah kalimat. Tomat yang matang di ladang jatuh dari pohonnya. Begitu manis, tak sedikit pun masam terasa di seratnya. Berbeda dengan yang mentah, rasanya pahit dan getir di permukaan lidah. Nah, ini tentunya menggunakan indera pengecap, di mana begitu manis tak sedikit pun masam terasa di seratnya. Berbeda dengan yang mentah, rasanya pahit dan getir di permukaan lidah. Nah, dalam kalimat ini jelas karena diakhiri dengan kata lidah. Tentunya kalimat ini melibatkan panca indera pengecap karena ia menjelaskan bahwa tomat yang berada di ladang jatuh dari pohonnya begitu manis, berbeda dengan yang belum matang. Nah, lalu ada juga teks deskripsi yang menggambarkan dengan melibatkan panca indera peraba. Dalam indera peraba ini tentunya menggunakan kulit, ya, permukaan kulit yang dapat kalian rasakan. Misalnya dalam kalimat ini, aku terbaring di atas rumput, lembutlah rasanya, seperti terbaring di atas bulu-bulu halus kemoceng. Angin berhembus meraba mukaku, sejuk dan lembut kurasa. Nah, dalam kalimat tersebut, terbaring di atas rumput, kemudian lembut rasanya. Tentunya yang dirasa di atas rumput tersebut tentunya dengan menggunakan indera peraba yaitu kulit, seperti terbaring di atas bulu-bulu halus kemoceng. Nah, untuk mengatakan bahwa kemoceng tersebut memiliki bulu-bulu halus tentunya menggunakan indera peraba yaitu disentuh, dan sehingga kita bisa menafsirkan bahwa bulu-bulu kemoceng tersebut halus. Angin berhembus meraba mukaku. Nah, angin berhembus meraba mukaku di sini tentunya menggunakan indera peraba, yaitu ketika angin berhembus menyentuh atau kita rasakan hembusan tersebut di kulit wajah kita, maka kita akan merasakan bahwa angin tersebut berhembus meraba mukaku atau sejuk dan lembut kurasa. Begitupun dalam indera peraba ini tentunya kulit yang kita terima sensornya dari indera peraba tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu membahas dari teks deskripsi, definisi teks deskripsi, dan ciri-ciri teks deskripsi. Ibu harapkan dari materi yang Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini dapat dimengerti, karena nanti akan Ibu lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Nah, di mana kalian nantinya akan mengetahui lebih banyak lagi perbedaan-perbedaan dan bagaimana cara mengeksplor dan membuat paragraf teks deskripsi. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dan dapat kalian pahami. Selamat belajar, tetap semangat. Walaupun kita belajar dari rumah, terus semangat dan terus belajar
untuk menggapai setiap cita-cita kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di pertemuan kedua yang akan membahas mengenai teks, jenis-jenis teks deskripsi. Sekian, terima kasih.